Ini dulunya khusus putri. Ini putrinya, kalau sana putranya, sini putrinya. Lah, bangunannya untuk sekolahan pun itu kan beda sama yang sekolah yang lain-lain. Nah, sama kasatrian. Nah, ini baru untuk dalamnya Joyo Diningrat. Nah, itu udah ada tulisannya Joyo Diningrat. Nah, nih dalam situ. Ya bangunannya memang nggak berubah Bu dari dulu sampai sekarang itu. Maka ini yang tadi saya katakan di belakang patung Pakubuwono yang ke-6, nah, sebelah kanan ini, disinilah tempat untuk eksekusi atau penjaranya di sebelah kanan ini. Zaman dulu disinilah letak untuk eksekusi. Nah, ini penjaranya sini, pengadilannya yang ada di sana tadi. Nah itu sudah enggak Pak, sudah enggak dipakai. Lah kebetulan di tempat areal ini terdapat dalamnya Kanjeng Gusti Madhukusumo, ini yang di depan yang ada gambar burung garudanya, Mangkuyudan. Nah ini dalamnya Kanjeng Gusti Madhukusumo itu di depan situ. Itu dalamnya Kanjeng Gusti Madhukusumo. Nah, sama untuk yang sebelah kirinya itu Mangkubumi. Nah ini dalamnya Kanjeng Mangkubumi. Ya, cuma kita enggak bisa. Kalau kita mau itu ya ada ubor rampenya Bu, atau persyaratan. Kalau boleh dibilang kalau orang Jawa itu ubor rampe atau persyaratan. Ya gitulah, kita menuruti adat ya, namanya kita sowan di tempat orang itu ke dalam itu rumahnya Kanjeng Mangkubumi. Nah, di dalam itu nih untuk Mangkubuminya Bupati Bumi. Bupati Bumi untuk yang di dalam situ Pak. Nah itu ya, cuma sayangnya ini keraton sini belum direnovasi, karena kalau mau merenovasi keseluruhannya sangat besar sekali kan, biayanya. Nah ini untuk yang terakhir, ini dalamnya Kanjeng Purwo Diningratan. Nah ini Purwo Diningratan, sini dalamnya Kanjeng Prabu Purwo Diningratan. Nah itu masih aslinya situ. Nah ini untuk di depan sebelah kiri ini yang baru dibangun, nantinya enggak tahu ini untuk apa, kita belum tahu Pak. Ini untuk sebelah kiri ini baru dibangun ini. Nantinya untuk apa kita kurang tahu gitu. Nah itu bersebelahan dengan Genteng Merah itu Pasar Klewernya. Jadi di belakang itu Genteng Merah itu Pasar Klewer, itu sudah ada temboknya untuk area tembok keraton yang ada di luar. Kira-kira setinggi antara 4 sampai 5 meter. Sampai situ aja Pak, kita Pak. Oke. Ya nanti kita akan ke yang terakhir, kita ke pagelaran. Nah, sebelahnya kan nanti Pasar Klewer itu Pak. Nah ini baru untuk rajanya sendiri, untuk yang sekarang PB-nya yang ke-13, ini tempatnya di depan mobil box ini Pak. Ini tempat Kanjeng PB ke-13-nya di sini Pak. Yang ada AC-nya ini, sebelah kanan. Nah ini
Jadi dari pintu ini tadi Pak sampai ke AC itu. Nah, ini untuk rumah PB ke-13-nya. Nah, sedangkan untuk yang di depan mobil ini yang untuk parkir kendaraan, nah di sini tertuliskan nama Sasono Mulyo. Sasono Putro. Nah, Sasono itu adalah rumah, Putro itu anak laki. Nah, disinilah tempat tinggal putranya untuk keturunan yang ke-13, yang laki. Nah, bersebelahan dengan tempat Sasono Mulyo, yang artinya Sasono itu tempat, Mulyo itu untuk yang dimuliakan. Kalau tamu yang datang ke keraton mau sowan ke tempat Sasono Putro, itu dimasukkan dulu ke Sasono Mulyo. Sesudah itu baru dimasukkan ke Sasono Putro, baru bertemu dengan beliau yang ada di dalam itu. Nah, nih ya, ini untuk prewedding memang bagus Pak, biasanya untuk prewedding. Nah, ini untuk sebelah kiri sendiri, disinilah tempat untuk kereta-keretanya. Kalau dulu kita bisa lihat Pak, ini yang pintu-pintu sebelah kiri ini kereta-keretanya ada di sini. Jadi kita kalau mau masuk ke situ, masuknya ke Sasono Putro, nanti bisa keluar sini Pak, ke Sasono Mulyo sebelah kanan ini. Nah, lagi pula kalau kita mau pengen punya jabatan embel-embel keraton, itu prosesinya ada di dalam, kita bisa. Nah, maka kan banyak penyanyi-penyanyi yang katanya keturunan dari sini, ya kan gitu. Nah, itu prosesinya ada di situ. Nah, ini kan tempat kita yang tadi kita mulai masuknya tadi. Enggak, nanti kita keluar bentar. Kalau dilihat dari atas pakai ground, itu kenapa disebutnya supit urang? Karena kalau dilihat dari atas itu kayak penjepit udang. Supit itu adalah penjepit, urang itu adalah udang. Jadi jalanan ini melingkar Pak. Ini kalau dilihat dari atas itu kayak semacam udang yang menjepit kedua sisi alun-alun. Nah, maka dinamakan Jalan Supit Urang. Ini namanya Jalan Supit Urang ya gitu. Nah, ini makanya kalau di keraton sini kebanyakan wilayahnya itu kayak pasar besar, Masjid Agung, terus di Beteng maupun di pasar besar itu miliknya keraton semua Pak. Itu pasti bersimbol PB ke-10 itu. Nah, ini makanya kalau untuk ini kan alun-alun utaranya Pak, kalau tadi kan selatannya, ini kan bersebelahan dengan Pasar Klewer sama Masjid Agung. Tuhan, ini namanya pagelaran untuk yang depannya sendiri, depan keraton. Nah, itu juga sama toh, ada beringin kembar yang ada di tengah-tengah alun-alun sama kayak yang tadi. Nah, nih ini namanya pagelaran. Nah, di sini nanti kita bahas masalah pagelaran. Kenapa ini disebut pagelaran? Karena di sini untuk bergelarnya rapat besar, ya toh. Nah, disinilah diadakan, kecuali untuk ada tandanya itu. Nah, itu enggak boleh ke situ, hanya di areal dalamnya sini. Nah, ini namanya pagelaran.
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, ini satu. Untuk paling utamanya di sebelah sana, Pak. Amit ya, Bu. Anak lanang ngoten niku wau. Oh. Nah, ini itu disitulah proses untuk sebelum jadi raja itu yang ada di depan sana ada pendopo kecil, ada lilin tuh ya? Ada pendopo kecil, ada lilin itu. Disitulah kalau sebelum jadi raja, disitulah tempatnya untuk digelarnya, maka disebut pagelaran. Pagelaran raja tadi. Di situ prosesinya itu sama, itu namanya Sitinggil. Nah, Siti itu adalah tanah, Inggil itu yang di atas. Jadi bangunan tanah untuk di atas. Dan itu kalau kita ke sisi utara itu sudah pintu kita masuk ke dalam keraton tadi. Itu karena ini kan tidak boleh untuk umum, maka kan kita lewatnya mutar, melingkar kan gitu. Nah, di situ terdapat senjata semacam kayak meriam yang ditutup itu. Nah, itu namanya Nyai Sitomi. Disitulah kalau setahun sekali dibuka, dijamasin atau dimandikan. Nah, air untuk jamasannya itu orang pada berebut di waktu prosesi. Oh, ini kali ya. Gitu. Keyakinan mereka lah masing-masing. Sama kalau kayak Kerbo Kyai Slamet, kalau di satu suro itu membuang hajat atau kotoran, itu pada berebut. Ya, gitu. Kalau jadi enggak usah petugas kebersihannya yang bersihin. Jadi udah kepercayaan, jadi gitu. Disitulah. Nah, ini makanya kan kalau orang zaman dulu itu arsiteknya kan pinter, ya toh. Ini bisa lurus horizontal ke depan, langsung ke tempat sininya balai kota, sininya pasar besar. Nah, disitulah betengnya yang ada di depan itu, beteng Pasterbuk. Nah, ini untuk area sebelah baratnya sendiri, pasar Klewernya terdapat itu juga gapuranya untuk sebelah barat. Di sebelah sisinya itu terdapat Masjid Agungnya. Oke lah, Pak. Terima kasih nih sudah dijelasin sangat jelas ya. Sama-sama, Pak. Nanti Bapaknya turun di Pasar Klewer. Nanti kita carikan ATM sekali untuk prajurit keraton. Ini yang drum bandnya. Nanti ada untuk yang pemegang itu senjatanya. Tadi sudah keluar dari keraton menuju ke area sini naik mobil, terus kemungkinan ini kalau nggak salah ke Candi Cetok apa ke sana ya, mana ke pantai selatan, kurang tahu kita tadi. Ini bapak-bapak ini. Nah, ini prajurit ya, sudah, ini sudah selesai. Tadi pagi ini prajurit keraton bersama beliau bapak-bapak, para abdi dalam dan ibu-ibunya. Tadi disewakan bis 2, nggak taunya kurang. Gitu. Ini belum seberapa, Bu. Lebih banyak lagi. Kalau ada acara dalam, misalnya pun hajat dalam kayak gitu, nah itu banyak lagi dari Kasunanan. Ini semua masuk ke keraton. Kalau pas waktu berangkat tadi boleh ya ke sini, lewat sini. Nah, sekarang enggak boleh, hanya kecuali para abdi dalam untuk mau ngasih persyaratan untuk yang di Kasunanan, enggak apa-apa. Nah, semuanya kalau untuk kita mau sowan itu harus pakai tanda yang namanya samir. Itu ya. Dalam keraton itu semua. Yang bapaknya ini juga sama, tapi kan nggak kelihatan. Pakainya di sini. Dalam kayak bapak itu, ibu itu semuanya pakai tanda samir. Harus itu.
Keraton Susunan Solo. Kasunanan. Ini buah apa ya? Buah apa ya? Buah apa ya, Pak? Ah, Puto Bimo. Yang pasti ya. Oh, pokoknya buah gandul-gandul ya. Ora kena dipangan ya.